Ya, heboh pungli sertifikasi K3. Kali ini nggak main-main. Langsung menyeret nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel. Dulu dikenal sebagai vokalis demo, sekarang malah jadi vokalis jatah sultan. Bukan lagi advokasi buruh, tapi advokasi upeti ala Ducati. Endingnya, Presiden Prabowo Subianto gerak cepat, langsung copot jabatan Wamenaker. Bahkan sempat keluar kalimat, ini fitnah keji sebelum kursinya lenyap. Ironis, posisi yang mestinya jaga keselamatan pekerja justru jadi ladang pungli berjamaah. Skandal K3 Noel pun meledak, sertifikat berubah jadi tiket menuju jeruji besi. Selengkapnya dalam skandal Wamenaker Noel, pungli berujung bui. Ya, Presiden Prabowo Subianto menaikkan keputusan Presiden atau Kepres terkait pemerintahan Emmanuel Ebenezer atau Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Diketahui Noel telah ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Ini kita sama-sama membaca dari Mensesnek Prasetyo Hadi. Presiden telah menandatangani Kepres pemberhentian Emmanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Mensesnek Prasetyo Hadi ini mengatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada KPK. Pras juga meminta kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebelumnya Ketua KPK Setio Budianto mengungkap Noel ini menerima uang dari pemerasan sertifikasi K3. Nggak hanya itu, Noel juga mendapatkan motor Ducati dari pemerasan tersebut. Kemudian jumlah uang juga banyak juga yang mengalir ke penyelenggara negara. Jadi Setio mengatakan Noel ini menerima uang 3 miliar rupiah dari pemerasan K3 ini. Noel menerima uang panas tersebut pada akhir tahun lalu, 2 bulan setelah menjabat di Kabinet Merah Putih. Ya, lantas siapa aja sih tersangka dalam kasus K3 ini? Selengkapnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini soal tadi dari Asep Guntur, PLT Deputi Peningkatan KPK Jadi sebenarnya KPK ini telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus pemerasan dalam kasus ini. Ada juga 3 orang dari pihak swasta. Jadi KPK mengungkapkan ini dari tarif sertifikasi K3 ini sebesar sebenarnya cuma 275.000 aja, 75.000 rupiah. Menurut fakta di lapangan, buruh harus mengeluarkan biaya 6 juta rupiah. Ini gapnya besar sekali Penetapan tersangka ini berasal dari gelar operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan pada 20 hingga 21 Agustus lalu. Penyidikan kasus ini berdasarkan laporan pengaduan masyarakat yang diterima lembaga anti rasuah. Dari hasil OTT itu, KPK meringkus 14 orang di berbagai lokasi yang terdiri dari pegawai Kemnaker dan juga pihak swasta. Ini kalau kita lihat siapa saja Dan kita lihat kalau dari kata Deputi ini kita sebenarnya praktik pemerasan ini masih berjalan. Jadi ini Noel IEG ini Noel maksudnya mengetahui, membiarkan, bahkan meminta dan juga menerima pungli 3 miliar dan juga motor Ducati. Tapi kalau misalkan kita lihat KPK juga sebenarnya setelah melakukan penyitaan terhadap 15 unit mobil dan juga 7 unit sepeda motor yang salah satunya milik Noel. Kemudian juga KPK menyita uang tunai senilai 170 juta rupiah dan juga uang 2.201 US dollar. Noel juga diduga membiarkan praktik pemerasan yang dilakukan tersangka lainnya, bahkan menerima sejumlah uang atas perbuatan Noel yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan juga pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nggak tanggung-tanggung. Ini dalam kasus yang menjerat Noel ini masih pakai modus lama begitu yang melibatkan Sultan hingga upeti Ducati. Kita lihat seperti apa faktanya. Ini kalau misalkan kita lihat, menurut KPK ini pemerasan telah terjadi sejak 2019. Mereka diduga memeras pihak yang mengurus sertifikasi K3. KPK menyebut pihak yang mengurus sertifikasi K3 ini seharusnya hanya membayar Rp275.000, tapi malah diperas hingga 6 juta rupiah. Nah, selisih pembayaran itu terkumpul hingga 81 miliar rupiah. Uang inilah yang kemudian diduga dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Ketua KPK Setio Budianto ini menguraikan juga detail jumlah uang yang diterima para tersangka. Dan Setio menyebut Irvian Bobi Mahendra ini yang diduga menerima 69 miliar rupiah selama 2019-2024. Dan berikutnya juga ada Gary Aditya Herwanto, ini putra
diduga menerima jatah 3 miliar rupiah sejak 2020 hingga 2025. Uang itu berasal dari beberapa kali transaksi. Setio menduga ya, uang itu digunakan Gary untuk membeli mobil hingga transfer ke pihak lain. Lalu tersangka Subhan juga diduga menerima 3,5 miliar rupiah dari sekitar 80 perusahaan. Ini kalau misalkan kita lihat ya, dan uang itu digunakan untuk belanja dan juga transfer ke pihak lain. Setio juga mengungkapkan nih ada juga Anita Sari yang diduga juga menerima 5,5 miliar rupiah. Ini banyak banget ya, ini Anita Sari Kusumawati yang tadi. Lalu berikutnya ada Setio juga menjelaskan jumlah uang yang diterima Noel. Jadi Setio menyebut uang 3 miliar rupiah itu diterima Noel pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik sebagai Wamenaker. Selain uang 3 miliar rupiah, Noel juga dibelikan motor Ducati. Pembelian ini dilakukan off the road atau tanpa surat alias bodong ya. Ini nambah lagi masalah. Dan juga Noel diduga sengaja nggak mengurus surat tersebut untuk menghindari adanya kecurigaan penegak hukum. Lalu kalau kita lihat ya, PLT Deputi Penindakan Eksekusi KPK Asep Guntur mempertegas nih peran Noel. Ini saya balik lagi ke ini berikutnya. Kalau misalkan kita lihat ya, ini kalau misalkan kata si Asep Guntur Rahayu, lagi-lagi ya, praktik pemerasan ini masih berjalan. Jadi Noel ini mengetahui, membiarkan, bahkan meminta dan juga menerima pungli 3 miliar dan juga motor Ducati. Jadi Noel meminta maaf ya melalui wartawan atas kejadian ini. Meskipun begitu Noel membantah jika perkaranya ini merupakan pemerasan. Dan gak hanya itu, Noel juga berharap agar Presiden Prabowo ini memberikan amnesti kepada dirinya. Ini agak lumayan gak tahu diri begitu ya. Jadi dalam waktu 3 tahun harga kekayaan dari ex-Wamenaker Immanuel ini melonjak hingga 12,7 miliar. Ini seperti apa ya? Harta-harta yang dilaporkan. Jadi ada banyak sekali ya. Ini kalau misalnya kita lihat dari tanah dan bangunan dulu. Ini memang kalau kita lihat rata-rata bangunannya ada di wilayah Depok ya. Dari mulai 700 juta, 1,5 M, 1,7 M hingga yang terakhir ini ada 6,7 miliar. Lalu kalau kita lihat harta kekayaan lainnya, harta bergerak lainnya sejumlah sekian 109 dan kas setara kas ini lebih dari 2 miliar. Lalu ada kendaraan nih lumayan banyak ya. Mobil Mitsubishi, ada juga beberapa mobil begitu ya, motor juga dan banyak sekali ada Land Cruiser yang harganya 2,3 miliar rupiah. Nah ini banyak sekali nih Noel ya hartanya ya. Jadi harta kekayaan ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel ini mencapai 17,6 miliar rupiah jika ditotal. Nah, jumlah tersebut tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi per 31 Desember 2024. Jika dibandingkan dengan LHKPN 2021, kekayaan Noel ini melonjak sebesar 12,7 miliar rupiah. Pada saat itu, Noel melaporkan harta kekayaan senilai 4,8 miliar rupiah ketika masih menjabat sebagai komisaris utama PT Mega Eltra. Sedangkan harta kekayaan Noel pada 2020 ini tercatat sebesar 2,9 miliar rupiah saat ditunjuk menjadi komisaris independen PT Mega Eltra. Berdasarkan LHKPN per 31 Desember 2024, Noel ini tercatat memiliki 5 bidang tanah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan begitu ya, dengan total aset sebenarnya 12,1 miliar rupiah jika dihitung-hitung begitu. Ini tentu saja miliaran rupiah. Namun kalau misalkan kata ini kan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Nusantara ya, saat itu juga melaporkan kepemilikan 5 unit kendaraan baik motor maupun mobil, ini jika ditotal sejumlah 3,3 miliar rupiah. Selain itu Noel juga turut mencantumkan harga bergerak lainnya termasuk kas dan juga setara kas dengan total 2,1 miliar rupiah ya. Tadi saya sudah bacakan ya semuanya ya. Dan kalau misalkan kita lihat sebenarnya pemirsa ya, kasus Noel ini kan bukan sekedar pungli sertifikasi K3 gitu ya. Dari Upeti, Ducati sampai lonjakan harta kekayaan, semuanya kini disorot publik. Ironi besar ini dari orasi di jalanan berakhir di integrasi di ruang KPK. Ingat ya, sertifikasi K3 itu buat menyelamatkan pekerja, bukan buat nyelamatin rekening pejabat termasuk Noel. Ini buru-buru butuh kepastian kerja, bukan kepastian dipalak tentu saja ya.